Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, pasdun, tusuk jarum, wa hijamatun, dan berbekam, bihi, di dalam masjid, biinain, ya pada suatu bejana. Jamaah Majelis Taklim dan Allah, masih terkait tentang masjid ya. Nah, di antaranya sebagaimana barusan dikatakan, wa yukrahu pasdun wa hijamatun bihi biinain. Makruh. Artinya makruh itu ya walaupun belum disiksa, ya belum haram ya, tapi udah dibenci. Yang namanya dibenci tadi, anturan kita dapat rahmat jadi enggak. Anturan dapat nikmat jadi enggak gitu ya. Jadi penghalang gitu ya. Ini itu kalau bahasa kita menyanduk. Tahu nyanduk? Nyanduk mah tuh yang ngeluarin darah. Bekam ya. Iya. Cuma kan gini, ada istilahnya canduk patik kalau bahasa itu mah ya, ada canduk bekam. Kalau canduk patik mah tuh yang pakai pisau tek kayak gitu ya. Dia mah enggak disedot enggak dia. Dikeluarin begitu aja. Kalau canduk bekam mah ditusuk pakai jarum terus diskopte gitu tuh. Ya. Iya. Nah itu kalau dilakukan di masjid ya, itu hukumnya makruh walaupun ditempatin, diwadain lah gitu darahnya gitu ya. Nah, makruh juga tuh kalau memang nggak mantak ecer-eceran darahnya ya, nggak mantak ngotorin masjid lah darahnya. Adapun kalau ngotorin makan kadang-kadang walaupun ditempatin ya, mungkin kalau canduk yang namanya bekama dia mah karena ini langsung dikapasin, masukin ke plastik gitu ya. Ini kadang-kadang kalau canduk patik mah langsung mancer. Walaupun ditempatin, tapi karena ini kadang-kadang muncrat gitu ya. Nah, itu bisa haram hukumnya. Itu makanya ya kayak nggak ada tempat lain lagi aja lah gitu ya. Iya. Ah, di luarnya gitu. Apa-apa itu mah ya. Gitu. Itu lagiannya tuh di masjid batu bari tiduran juga nggak enak atau di rumah. Gitu ya. Nah, kemudian wanah ubain, dan semacam jual beli. Tuh, makruh lagi tuh. Jual beli, iya di dalam masjid ya. Nah, gitu. Emang masa iya orang jual beli di masjid gitu ya? Nah kan kadang-kadang ada. Tuh seperti mungkin kalau di masjid kita mah ada. Tuh macam masjid-masjid di ini makan tuh. Di gede-gede ya. Di kota-kota tuh. Itu kan ya seperti di Istiqlal tuh. Banyak pedagang. Pas asongan tuh begitu ya, ataupun dagang tasbih segala apa. Nah ini makan bukan di dalamnya, sama aja di luar juga. Kalau memang masuk masjid mah sama aja masjid gitu. Iya, gitu ya. Nah itu haram ya. Ya mungkin semacam jual beli ini bukan berarti jual beli aja, seperti umpamanya dia transaksi mesen gitu ya. Ya umpamanya kan kalau mesen mah nggak ada barangnya. Banyak ketemu nih antara penjual dengan pembeli. Ya tapi ini mah yang biasa tukang pesan gitu ya. Online gimana ya? Ah, iya. Iya online. Paket gitu ya. Dia ininya di masjid. Itu sama tuh. Keren ya. Ah, ya nggak ada barang iya gitu ya. Iya, jadi walaupun karena di sini bahasa macam jual beli, jadi bukan jual beli aja ya, termasuk yang hubungannya dengan transaksi lah, baik itu pesen ataupun umpamanya utang ya,
ataupun umpamanya dia ya semacam mau join lah apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu. Nah kemudian wa amalu sonaatin dan pekerjaan industri pihi pada masjid makruh lagi tuh. Jadi seperti gimana? Ya mungkin ini emang nggak ada kali ya tapi cerita aja nih. Seperti umpamanya dia di masjid nih, umpamanya ngejahit gitu ya, ataupun ada pesanan suka dagang gitu ya. Nah itu sama aja. Hukumnya makruh kalau dilakukan di masjid gitu. Makanya saking terhormatnya di masjid nih. Itu apalagi tadi dagang itu ya. Sampai-sampai di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda yang terjemahannya nih. Kalau kalian melihat orang yang jual belilah di masjid ya, maka katakan. Maksudnya mah kayak ngadoain ya. Begini, kalau bahasa Arabnya malah arbahaw tijarotaka gitu ya. Mudah-mudahan Allah nggak bakal menguntungkan dagang kamu. Kayak gitu ya. Ya, berarti di sini Rasulullah secara terang ngedoain. Jadi orang kalau udah dagang transaksi di masjid itu mau udah nggak bakal untung ya. Gitu. Nah kemudian wakaspu rosin dan membuka kepala waman kibin dan pundak wat tibain dan memakai selendang walau min pokil komisi walaupun dipakainya di luar baju itu jadi makruh lagi tuh khususnya ketika masuk masjid ya. Ini bukan sholat ini mah di masjidnya aja nggak pakai nggak pakai tutup kepala nggak pakai pecel khususnya ya itu udah makruh tuh saking terhormatnya masjid nih ya iya apalagi sholatnya mah musolanya mah ya kalau di kita mah mungkin beda ya kalau kita mah musola masjid beda kalau di Arab mah di Timur Tengah mah itu sama kalau di kita misalnya beda sebab kalau ukurannya kan antara masjid dengan ukuran masjid itu kan adalah boleh enggaknya itikaf ya bukan sholat Jumat sebab sholat Jumat bukan di masjid di musola juga boleh tapi kalau belum diumumin jadi masjid mah tuh orang nggak boleh sholat tahiyat masjid di situ jadi ukuran masjid dan bukannya bukan patokan sholat Jumat tapi itikaf gitu ya karena yang namanya sholat Jumat mah di lapangan juga boleh jadi bukan syarat ya, masjid bagi untuk sholat Jumat ya gitu. Jadi kalau di kita mah mudah-mudahan beda makanya kalau udah beda begitu nanti ya terkait hukum orang yang junub juga gitu ya yang head juga kan gitu ya ya di musola atau di madrasah ya nggak masalah itu karena bukan masjid makanya kalau pengajian umpamanya ibu-ibu khususnya dia ngajinya bukan di masjid nggak apa-apa lagi head juga apa di mana di masjid iya jadi sekali lagi kalau di kita mah musola mah nggak bukan kayak masjid beda gitu nah kalau udah bicara itu musola bukan masjid ya mau di luar mau di dalam sama aja itu intinya gitu ya nah jadi tuh nggak pakai peci aja ke masjid mah ya bahkan ya enggak dia umpamanya kebuka pundak nih kebuka pundak itu gimana maksudnya ya berarti nggak pakai baju-baju acan gitu nggak pakai kaos gitu ya gitu iya telanjang itu udah makro ya makro juga nih iya nah kemudian watibaun ya dia pakai selendang nih nah ini kalau di masjid mah nih pakai selendang aja
Justru sebaliknya nih ya, makruh kalau pakai peci mah tadi nggak pakai peci mah. Ini makruh kalau nggak pakai peci ya baiknya pakai peci. Tapi kalau pakai selendang mah justru makruh. Nah selendang itu gimana ya? Di sini nih ada tarifnya nih. Jadi eh, tapi sebenarnya kalau dasarnya yang namanya selendang mah sunnah dasar hukumnya nih. Tapi ini istilahnya tiba itu semacam selendang tapi cara makainya nih yang beda ini ya. Kan kalau selendang mah biasanya dipakainya di sebelah aja. Mau sebelah kanan, mau sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau yang di kepala kan sorban. Bahannya itu juga sama. Iya. Nah, itu kayak gitu tuh. Iya. Jadi kalau itibah mah nih ya sepanjang gitu tuh ya. Jadi di sang apa namanya biasanya? Di ini kiri kanan gitu. Diselendangin apa? Iya kayak anduk gitu ya begitu ya. Ya kayak begitu kurang lebih tuh. Ya. Tuh. Di masjid mah tuh. Ya itu makruh ya kalau begitu mah tuh. Ya di sholat juga sama. Jadi itu sholat kalau pengen dapat pahala tuh yang selendang bukannya kayak begitu. Selendang mah mau di kanan mau di kiri ya. Kalau di kanan kan itu ngikutin ahli fikih karena yang baik-baik ke kanan. Tapi kalau ahli tasawuf sebelah kiri tujuannya apa? Nah ini apa namanya karena hati letaknya ada dua jari di bawah tete ya payudara. Nah itu supaya ketutupan supaya lebih husuk gitu. Itu bahkan kalau dari pemahaman sholat istisqonya Rasulullah ya itu Rasulullah pakai selendangnya sebelah kiri ya karena begitu habis khutbah tuh turun hujan ya itu Rasulullah di memerintahkan itu selendangnya itu dirubah dipindahin ke kanan berarti tadi di kiri gitu itu di dalam sholat istisqa ya iya. Nah itu ya itu saking terhormatnya masjid tuh. Kemudian kola telah berkata Al-Ghazali Imam Ghazali pilih ya di dalam kitab Ihya la yarudu gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengembalikan ridaahu akan selendangnya ijasakoto ketika sudah jatuh ilali ujrin kecuali karena ujur ya bahkan nih tapi di dalam kitab Ihya Imam Ghazali karangan yang momentalnya itu ya kitab Ihya itu mengatakan bahwa kalau memang dia pakai selendang kan disunahkan tuh tapi kalau udah jatuh mah itu nggak usah disangkutin lagi lah dikembalikan lagi gitu ya sebagaimana contoh dari Rasulullah kecuali karena ujurnya apa seperti aduh kalau nggak pakai selendang nih ini mantak dingin atau terlalu panas itu ya ataupun apalah nah itu mah nggak apa-apa dikembalikan lagi tapi awas jangan sampai gerakannya ngelebihin daripada 2 gerakan lebih ya sebab nanti bisa membatalkan gitu ya bahkan wa misluhu seperti selendang al amamatu sorban wanahuha dan semacamnya. Tuh, jadi bukannya selendang aja tuh yang ya kalau udah jatuh nggak dipakai lagi gitu ya. Ternyata sorban juga sama. Apalagi sorban susah makanya. Iya, selendang aja yang tinggal nyangkutin kan itu tadi nggak nggak kudu dipakai lagi gitu ya. Apalagi sorban kudu digubut-gubut segala apa ya. Iya. Itu jelas itu menanti kalau mau pakai lagi lebih dari 2 gerakan. Gitu ya. Nah dan semacamnya, maksudnya apa semacam di sini ya? Macam peci itu. Kalau itu udah jatuh, udah. Jangan ini apa diseruduk-seruduk biar nggak pakai lagi. Ya kalau peci itu apa masih mending 1 gerakan cukup ya. Kalau peci putih mah susah itu, kudu 2 tangan aja ya. Ya kalau peci putih, gitu. Enggak batal itu. Ya tapi kalau memang aman mah ya itu udah nggak usah dipakai lagi. Tapi kalau nggak aman gimana? Contohnya gini, karena rambutnya apa tuh yang rambut di depan namanya poni ya betel ya poni ya. Jadi ini mah kalau nggak pakai peci tuh karena rambut emang ke depan gitu. Nah itu nantinya bisa ngalangin anggota sujud. Nah itu mau ujur boleh tapi
pakai lagi ya, tapi tadi jangan sampai ngelebihin lebih dari 2 gerakan gitu ya. Nah mungkin sekali lagi kalau peci masih bisa, tapi kalau yang namanya soroban mah tetap ya nggak bisa. Nah kemudian wakuriha, dan dimakruhkan sholat bimuda paati hadasin, dengan nahan hadas. Kabolin seperti wogoitin, bolin mah kencing ya. Iya, wogoitin baru warihin dan kentut. Tuh makruh lagi ya. Ini mah udah terkait sholat ini mah nih, bukan masjid nih udah. Masuk sholat ini ya. Hah? Ntar ceritanya. Iya, ini kan. Jadi makruh tuh. Intinya mah sholat nahan hadas itu aja lah. Nah hadas ini jadi seperti pengen hadas ya, pengen batal ya, itu ditahan. Nah seperti contohnya pengen kencing, pengen BAB ya, pengen kentut, ditahan tuh. Itu dasarnya mah makruh. Tapi nanti lebah mana nih ya, dan kapan itu hukum jadi makruh. Nah apa sebabnya? Nah sholat nahan hadas itu dimakruhkan. Lil khobaril ati, ya satu karena memang ada hadis yang insya Allah nanti ya di bawah akan sekaligus dijelaskan ya. Yang jelas hadisnya sahih sebab riwayat Imam Muslim khususnya. Dan yang kedua wali anaha. Dan karena yang namanya nahan hadas tuhilu itu otomatis bisa menghilangkan kehusuan, bil husui kehusuan. Ya, sebab orang kalau nahan hadas mah pasti kan ya. Ya. Udah pengen kencing udah ya. Ya, apalagi ya pengen kentut juga kan kita kalau pengen jasa mah itu apa yang getar-getar gitu ya. Jadi bukannya mikirin bacaan soal. Tuh, makanya makruh dasar hukum tuh. Iya. Tuh bahkan nih karena barusan katanya yang namanya menahan hadas itu bisa menghilangkan kehusuan ya, balqala, bahkan berkata jamun sekelompok ulama in jahaba ya, kalau memang hilang tuh kehusuan biha dengan menahan hadas batolat, itu sholat bisa batal. Bahkan kalau seandainya gara-gara nahan hadas sampai nggak husu, itu bisa batal sholatnya. Tapi ini mah menurut sebagian ulama ya yang mengatakan, yang berpendapat bahwa kehusuan itu sebagai syarat sholat. Jadi antaranya Imam Ghazali. Ini memang udah tingkatan tinggi. Ya kalau kita mah tetap nggak batal ya, walaupun emang kita mah kalau sholat umpamanya harus husu, kita mah udah nggak ada sahnya aja ya. Ya karena kita mesti setiap sholat nggak husu kan. Gitu ya. Gitu. Padahal mah kita udah ngikutin cara-cara supaya husu, tetap aja waktunya mah. Gitu. Gitu ya. Nah makanya wa yusanu, jadi sunahkan lahu bagi seseorang yang sholat tabrigu nafsihi ya, untuk mengosongkan dirinya qabla sholati, sebelum sholat, wa in patat, walaupun sampai tertinggal al jamaatu berjamaah. Tuh, makanya nih supaya waktu sholat itu enggak nahan hadas ya, sehingga nantinya itu kita khusyuk. Itu beres-beresin dulu lah bahasanya ya. Kalau ukuran pengen kencing dulu. Pengen dulu. Kalau pengen kentut, habisin. Gitu ya. Gitu. Sebelum sholat ya. Supaya nantinya enggak nahan di sholat. Sehingga insya Allah khusyuk. Nah katanya kalau keselang kudu kita kencing dulu ya, apalagi BAB, atau ntar ketinggalan berjamaah, nggak apa-apa. Ya, karena jati sholat itu lebih penting daripada dengan sebab berjamaah. Jadi orang lebih baik sholat husu ya, walaupun gak berjamaah, daripada berjamaah nggak husu gitu. Intinya gitu. Karena kalau husu mah emang itu yang berhubungan dengan sholat itu sendiri.
Kalau berjamaah kan itu sisi lain gitu ya, keutamaan gitu. Itu kan kita kadang-kadang, aduh tinggal berjamaah nih ya. Udah biarin lah, pengen kentut juga tahan aja lah. Akhirnya begitu sholat, udah kayak orang kesetrum gitu ya. Gater-gater gitu. Jadi jangan sampai gitu. Nah itu ya. Tapi nih awas. Walaisalahu tidak boleh baginya al-khuruju keluar minal padi daripada sholat ijatoroat ketika datang tuh pengen hadas itulah baginya pihi ketika sholat fardu. Tuh bahkan tuh ya jadi tadi memang makruh dasarnya ya yang namanya sholat nahan hadas baik karena pengen kencing, pengen pengen kentut gitu ya. Sampai-sampai itu walaupun ketinggalan berjamaah itu kudu diberesin dulu lah gitu ya. Tapi nih kalau udah masuk dalam sholat mah nih, udah lagi sholat nih, terutama sholat wajib ya, itu nggak boleh dibatalin. Ya karena umpamanya nih tadinya dia nggak pengen kencing, nggak pengen kentut, nggak pengen BAB ya, barang udah sholat, jadi begini nih ya, itu nggak boleh. Lalu lah batalan aja. Kalau sholat sunnah memang masih boleh, tapi kalau sholat wajib mah haram ya. Makanya walaupun di istilahnya udah apa yang ngegeter kayak orang kesetrum nahan itu tuh ya, itu tahan aja. Tapi kalau udah batal mau batal gitu ya. Gitu. Ah, nggak usah juga biarin sebab dasarnya nih yang namanya khusus sunnah kalau menurut mazhab Syafi'i ya kecuali Imam Ghazali itu jadi syarat. Sedangkan yang namanya menjaga pembatalan sholat yang wajib itu wajib gitu. Makanya haram tuh. Jadi jangan ini makanya nahan hadas, udah batalin aja. Itu kan haram begitu ya. Jadi lihat dulu kondisinya. Begitu. Itu ya. Nah itu. Nah bahkan nih wala tahiruhu dan tidak boleh mengakhirkan sholat wajib ijadoko ketika sudah sempit waktunya. Tuh bahkan ya. Tadi memang kan boleh tuh untuk ngeberesin dulu ya. Kalau pengen kencing mah kencing dulu, kalau pengen BAB dulu ya. Iya. Walaupun sampai ketinggalan berjamaah. Itu kalau waktunya masih luas. Tapi kalau waktunya mepet nih. Ya, waktunya mepet 5 menit lagi. Aduh. Kalau dipakai kencing apalagi BAB. Aduh. Habis waktunya. Udah itu mah. Hajar aja udah. Ya. Iya. Jadi jangan kencing dulu, jangan BAB dulu gitu ya. Udah itu mah ya. Karena saking bagiannya yang namanya sholat itu di dalam waktu gitu ya. Gitu. Tuh tadi kemana aja lima giliran mau sholat ya mana udah dikit lagi waktunya baru pengen kencing pengen BAB gitu ya. Tapi itu kalau memang begitu mah ya karena sempit waktu itu nggak boleh tuh dia istilahnya karena mau ngeberesin pengen kencing pengen berak akhirnya sholat fardu itu sampai keluar waktu gitu ya nggak boleh tuh gitu ya. Iya. Nah kemudian nih ukurannya nih tadi makruh dan tidaknya nih menahan hadas ketika sholat nih ini nih yang harus jadi perhatian ya. Wal ibrotu dan yang diperhitungkan pikarohati zalika ya tentang kemakruhan menahan hadas yaitu biwujudiha tuh itu dengan adanya indah taharumi ketika takbiratul ihram. Tuh jadi nih makruh juga ya. Tuh sholat nahan hadas tadi. Kencing, BAB, kentut ya. Itu kalau memang terjadinya dari sebelum sholat. Iya. Sebelum sholat. Adapun kalau tadinya mah nggak pengen apa-apa, nggak pengen kencing, nggak pengen BAB, nggak pengen kentut. Barang udah sholat mah, baru juga Allah, ya datang tuh ya. Itu bisa jadi godaan setan ya. Nah itu mah nggak makruh. Jadi harus dibedakan ya. Jadi jangan dipukul rata. Pokoknya kalau sholat nahan hadas seperti kencing, BAB ataupun kentut itu makruh tergantung tuh
itu adanya atau kerasanya dari kapan? Iya. Kalau memang dari sebelumnya takbiratul ihram memang makruh. Tuh, tapi itu pun tadi kalau memang udah sholat wajib nggak boleh dibatalin ya karena haram keluar dari sholat wajib. Adapun kalau memang sudah sholat nih udah di dalam sholat baru itu kerasa pengen kentut, pengen BAB, pengen kencing ya itu mah nggak makruh. Atau kentut kalau nggak tahan mah tuh kentut udah ya. Empanya nggak plus juga ya. Apa boleh buat tetap batal itu aja. Iya, begitu ya. Iya, gitu. Jadi, gitu ya. Nah, jadi itu mungkin ya cukuplah mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.